sahabat Sang Jiwa, ayah bunda di rumah. Hari ini saya hadir dengan satu topik yang sangat menarik dengan judul yang lumayan provokatif. Anak yang tidak diinginkan. Dalam istilah lain saya sering menggunakan istilah anak yang tidak direncanakan. Nah, sekarang apakah anakmu, anak ayah bunda sekalian termasuk anak yang tidak direncanakan ini? Baik. Saya tertarik untuk mengulas hal ini karena cukup banyak saya didatangi oleh klien, para orang tua yang datang mengkonseling perilaku anaknya yang cukup membuat orang tuanya pusing. Biasanya orang tua itu sudah mulai hopeless, sudah tidak tahu mau ngapain, datang ke psikolog dan konsultasi. Dan dalam banyak pengalaman itu saya menemukan ternyata anak-anak yang cukup membuat orang tuanya pusing dalam pola pengasuhannya, ternyata paling banyak ini didominasi oleh anak-anak yang memang tidak direncanakan adanya di muka bumi. Itu kategorinya seperti apa sih? Misalnya anak-anak yang lahir by accident gitu. Jadi orang tuanya tidak bermaksud untuk punya anak, tapi karena kemudian hamil di luar kontrol, akhirnya terjadilah sang anak. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi psikologis orang tua, ibu pada saat tiba-tiba ketahuan hamil di saat mereka tidak siap untuk hamil. Dan itu pasti ngaruh sekali kepada perkembangan psikologis bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi sejak ada di dalam perut saja, anak sudah terganggu psikologisnya. Dan yang direkam oleh anak adalah bagaimana kondisi psikologis orang tua pada saat itu, terlebih ibunya. Ingat, mereka makan dari darah yang sama, jantungnya dari denyut jantung yang sama, dan berarti apa yang dirasakan ibu itu pula yang dirasakan anak. Biasanya mereka ada perasaan ketakutan, ada perasaan tidak percaya diri, ada perasaan bersalah, kemudian ada perasaan penyesalan dan sebagainya. Dan itu campur aduk dan dia akan mengkonstruksi kondisi psikologis sang bayi kemudian. Itu masih di dalam kandungan. Apalagi setelah di luar kandungan dengan segala macam situasi di luar, bagaimana komentar orang, bagaimana respon orang tua, respon masyarakat dan sebagainya, dan itu biasanya ngaruh sekali kepada juga perkembangan anak. Sehingga juga orang tua juga tidak cukup maksimal untuk mengembangkan pola pengasuhan pada anaknya karena konsentrasinya terbagi, dia fokus kepada hal-hal outsider seperti respon publik, lalu kemudian kapan dia kemudian fokus kepada anaknya. Dan ini yang sebenarnya menjadi pemicu kemudian banyak sekali perilaku-perilaku anak yang susah dikendalikan oleh orang tua. Nah, itu yang memang di luar perkawinan. Tapi banyak juga yang juga tidak direncanakan meskipun orang sudah dalam institusi perkawinan. Ya, saya selalu guyon ini kepada orang tua di dalam kelas saya. Hubungan seksual itu biasanya punya dua fungsi saja. Fungsi reproduksi dan fungsi rekreasi. Nah, jangan sampai tadinya mau rekreasi, tiba-tiba jadi reproduksi. Dan respon pertama ketika kita tahu hamil dan tadinya kita tidak merencanakan kehamilan, biasanya kaget. Syukur kalau cuma kaget. Kalau kemudian menolak secara natural, kemudian menyesal karena hamil dan sebagainya, Anda bisa bayangkan sejak dalam kandungan Anda sudah menolak kehadiran sang anak. Lalu hari ini Anda datang protes-protes, kenapa anak saya perilakunya seperti ini? Dia tidak mau dengar saya. Kenapa anak saya kok tidak percaya diri? Kenapa anak saya suka menyendiri? Kenapa anak saya sensitif? Kenapa anak saya mudah marah dan sebagainya? Coba dicek kembali sejarah bagaimana anak ini ada di muka bumi. Nah, biasanya yang dilakukan oleh psikolog adalah kita harus merekonsiliasi kekeliruan-kekeliruan itu, lalu kemudian agak meredesain pola pengasuhan terhadap anak kita. Anak-anak dengan sejarah yang tidak direncanakan ini pasti memiliki kebutuhan pola pengasuhan yang khusus yang tidak bisa sama dengan anak-anak yang lain. Maka orang tua pun harus ekstra belajar, harus kemudian mencari betul pola pengasuhan yang agak berbeda dengan anak-anak yang lain karena kita sadar betul dengan kondisi itu. Yang sering membuat gap itu adalah kita berharap kita menerapkan pola asuh ideal seperti anak-anak lain yang normal-normal saja, tetapi pada anak yang secara kesejarahannya tidak cukup baik secara kondisi psikologis. Itu yang membuat gap sebenarnya. Padahal kalau kita sudah tahu bahwa memang secara pengalaman, secara sejarah anak saya memang memiliki kesejarahan kondisi psikologis yang tidak normal-normal saja, maka orang tua perlu sekali mengantisipasi dengan meningkatkan kualitas keparentingan,
belajar tentang pola asuh yang agak berbeda, sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan perilaku anak yang biasanya berbeda dengan anak yang lain. Dengan kondisi seperti itu, maka orang tua mau tidak mau mulai bisa menerima kondisi itu dan kemudian berdamai dengan diri sendiri, sehingga akhirnya dia tidak perlu stres untuk hal itu, karena dia sudah tahu bahwa memang ya anak saya bukan anak yang biasa-biasa saja, anak yang memang berbeda dari anak-anak lainnya. Ayah bunda sahabat Sang Jiwa di rumah, dari semua pemaparan saya kira PR pertama yang harus Anda lakukan jika Anda memiliki anak yang tidak direncanakan dalam tanda kutip tadi adalah lakukan segera rekonsiliasi batin. Sembuhkan batin anakmu dengan satu proses terapi, datang ke psikolog, dan biasanya psikolog akan punya metode-metode bagaimana membuat rekonsiliasi terhadap kekeliruan masa lalu, penolakan di masa lalu, kegelisahan di masa lalu, hal-hal yang terekam jauh di alam bawah sadar pada masa lalu bisa di-recall dan diredefinisi kembali di alam bawah sadar, baik pada orang tua maupun pada anaknya. Saya tidak bisa menjamin 100% bahwa metode ini atau model terapi seperti ini akan efektif, tetapi dari banyak pengalaman kami melihat cukup signifikan perubahan pada relasi, pada kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Sahabat Sang Jiwa, ayah bunda di rumah, bahwa Anda atau saya atau orang tua di luar sana adalah salah satu dari orang tua yang juga mungkin mengalami hal ini, artinya juga memiliki anak yang tidak direncanakan. Bahwa anakmu tidak Anda rencanakan, tapi percayalah bahwa Tuhan semesta yang esa pasti memiliki rencana hebat untuk anak-anak kita. Maka hal yang paling penting di balik usaha-usaha Anda memperbaiki pola pengasuhan adalah memasrahkan anak Anda pada kehendak yang kuasa. Itu pertama. Dan pesan saya yang kedua adalah hari ini jadikanlah budaya untuk mengkonsultasikan perkembangan anak Anda ke ahli, ke psikolog, harus menjadi kebiasaan orang tua modern. Karena tantangan hari ini untuk anak-anak kita jauh berbeda dengan tantangan pada zaman kita dahulu kala. Oleh karena itu sahabat Sang Jiwa, saya kira tidak ada hal yang tidak bisa kita perbaiki selama niatnya baik. Itu dia sesuatu yang bisa disampaikan oleh orang biasa untuk Anda yang luar biasa. Salam Sang Jiwa.